Ya kan om kayak ada nahan gitu kan. Ya kan om. Dia mau terangkat sampai setengah aja ya om. Selamat siang sahabat Pakansi. Kali ini kita sampai di daerah Batu Angke-Angke, di daerah Sungayang Batu Sangkar. Nah, kita sampai di sini, kita baca dulu ini objek wisata. Nih, objek wisata Batu Angke-Angke. Apa itu Batu Angke-Angke? Nah, mari kita saksikan. Nah, ini kalau mau lihat sejarahnya ada di barcode, nanti kita coba buka. Assalamualaikum. Nah, ini lokasi Batu Angke-Angke. Oke. Oke. Tata tertib mengangkat batu angke-angke. Yang pertama, ya, baca assalamualaikum, perkenalkan, duduk bersimpuh. Oke. Oke, nanti kita coba dengar petunjuk. Yang diangkat. Kalau Bapak pernah coba, Belum. berarti batu lihat-lihat namanya. Batu lihat. Jadi kalau Bapak ada angkat, baru saya batu angkat. Ada dua pertanyaan tuh yang harus Bapak tanyakan sama saya. Dari segi namanya aja batu angke-angke, batu ini diangkat kan gitu kan? Ya. Pertanyaan pertama yang harus Bapak tanyakan sama saya itu adalah berapa kilogram. Kalau diangkat-angkat kan tahu nah, beratnya berapa nih. Yang kedua pertanyaannya untuk apa gunanya batu ini diangkat? Ya. Apakah batu ini diangkat untuk di gym, di otot atau fitness? Itu ada sesuatu hal yang dari 600 tahun yang lalu umur batu ini 600 tahun, Pak ya? ya, 600 tahun. orang mengangkat tentu ada suatu manfaatnya bagi orang yang mengangkat. Apa itu saya terangkan. Yang pertama dulu, kalau Bapak tanya sama saya berapa berat batu angke-angke, tentunya ditimbang. Ya. Nah, siapa yang nimbang? Yang nimbang adalah orang yang berkepentingan, baik dari akademisi, dari para arkeolog, ya. Ternyata ditimbang, hasil timbangannya batu ini kalau timbang beratnya paling ringan 1 kilo. Paling ringan 1 kilo. Paling berat? Jebol timbangan Pak. Jadi ada 1 kilo, 5 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 70 kilo, 100 kilo gitu. Itu satu hal yang tidak relevan yang terjadi di sini. Yang membuat Bapak datang sini itulah dia. Batu ini beratnya tidak sama. Ya. Lalu pertanyaan lanjutannya, apakah Bapak membawa teman Bapak atau kawan atau siapalah yang ototnya besar, badannya besar, yang pasti dia kuat. Apakah dia bisa ngangkat batu angke-angke? Saya bilang belum tentu. Lalu bapak mama kesini 70 tahun, 60 tahun lah umurnya. Apakah beliau bisa ngangkat batu angke? Insya Allah bisa. Tapi ini berlawanan dengan teori kayaknya ini. Iya. Semua yang terjadi di sini berlawanan dengan teori. Tapi kalau kita yakin bahwa kita punya sesuatu yang maha kuasa, yang maha besar, maha pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Bapak pasti akan mengamini bahwa ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bisa ngangkat batu angke-angke ini? Kalau pada tadi saya bilang orang badan besar nggak bisa ngangkat, orang tua bisa ngangkat, jadi kan makin nggak nyambung ceritanya secara teori. Ya. Gampang aja Pak, siapa yang bisa ngangkat batu angke-angke ini? Mudah dan tidak ribet dan tidak rumit. Dia berkaitan dengan fungsi batu angke-angke ini. Jadi batu angke-angke ini dari zaman 600 tahun yang lalu, dia digunakan sebagai satu media untuk memberikan suatu rasa sugesti, motivasi, semangat, keyakinan diri bagi orang yang bisa ngangkat batu angke-angke ini nantinya. Bukan terkabul dan dikabulkan, yang ngabulin Tuhan dong. Ya. Jadi artinya kan dengan ikhtiar tertentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak bisa ngangkat batu angke-angke ini keluar dari sini semacam menambah daya juang, semangat, keyakinan diri, kepedean diri kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu maksudnya Pak. Jadi jangan bilang bisa ngangkat terus kabul, bukan seperti itu. Ini batu ini asalnya dari mana nih, Pak? Batu ini asalnya pada saat itu kita mau bikin rumah kadang dulunya, 600 tahun yang lalu. Nah
tepat pada saat kita ke rumah gadang, pada saat pemancangan tiang utama. Ini tiang utama. Oh, rumah kadangnya ini. Udah 4 kali ganti Pak. Yang Bapak naik ke sekarang 150 tahun. Mm-mm. Dapatnya di dalam tanah. Dulu dapatnya 2 seperti jengkol. Mm-mm. Cuma 1 yang bisa diambil, 1 lagi nggak bisa diambil. Kenapa Pak? Nggak jodoh Pak. Isi relevansinya banyak, jadi pertanyaan logik jawabnya tidak logik nanti. Jadi makanya nggak jodoh Pak. Kenapa itu kan berarti kan nggak jodoh. Mm-mm. Kalau jodoh berarti dapat dia Pak, ini jodoh nih dapat dia kan. Itu Pak. Itu jawabannya Pak. Nggak jodoh. Tapi kalau Bapak tanya sama saya mana teman yang 1 lagi ya di bawah sana. Tapi apakah iya dan tidak itu rahasia Allah. Bentuknya seperti ini dari dulu. Seperti jengkol Pak. Nggak berubah dari Sama. dulu. Persis sama, ini kan ini belahan nih. Seperti jengkol ini belahan jengkol. Pernah diteliti sama peneliti nggak Pak itu kandungan batunya apa? Kan itu jadi masalah Pak. Hmm. Penelitian dari awal itu kacau. Hmm. Kenapa? Karena peneliti Pak 2 tambah 2 4 Pak. Kalau 2 tambah 2 di sini 5 nggak masuk akal lagi Pak. Di mana aja meleset Pak. Gimana mau menentukan jadi satu benda? Bapak bilang ini emas dulu. Kalau emas pada tataran seperti ini berubah-ubah beratnya gimana? Mungkin nggak tuh. Kalau Bapak bilang ini tembaga kemudian berubah nggak nih beratnya? Nggak kan? Nggak. Besi gimana Pak? Sama. Batu gimana? Dan benda-benda yang saya sebut tadi itu akan berubah beratnya apabila fisiknya dirubah, dikurangi atau ditambah. Nah pada saat fisik yang sama seperti ini beratnya berubah-ubah, menurut Bapak gimana tuh? Kacau nggak? Tapi pernah ada yang meneliti nggak Sering. Pak? Hasilnya kacau. Ya kan itu yang Bapak pikir datang sini loh. Makanya di sini kalau Bapak nggak action nggak bisa saya jelaskan lagi Pak. Karena apa? Karena di sini angkatlah. Jawab sendiri berapa beratnya nanti. Jangan tanya sama saya lagi. Semakin Bapak tanya sama saya semakin ngawur jawabnya. Makanya di sini disebut batu angke. Iya. Kalau Bapak ngangkat batu lihat namanya. Nah, gitu. Jadi itu Pak. Jadi kalau Bapak nggak ngangkat, kita akan makin lama bercerita, ceritanya makin ngawur. Dan jelas kita ini mungkin jarak umur kita tidak berapa jauh Pak. Kita adalah orang sekarang. Iya. Orang teori maksud saya. Orang teori sasa 2 tambah 2 ya harus 4. Kalau sini nggak bisa saya bilang seperti itu. Makanya untuk meyakinkan seseorang seperti Bapak ini coba. Jangan suruh cerita lagi saya gitu. Makin ngawur ceritanya gitu kan. Ya nggak mungkin cerita tidak relevan ini. Kita terangkan di sini ya nggak mungkin. Mungkinnya coba. Itu aja Pak. Kan tadi kan saya bilang narasinya kalau saya bilang oleh Bapak bahwasanya kalau Bapak punya keinginan sesuatu yang Bapak planningkan, kita memohon kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak dicanangkan betul angka-angka ini dijadikan sebagai suatu media untuk semacam cambuk untuk mencapai sukses. Bukan meyakini bahwa kita bisa itu terkabulnya, salah itu. Nah itu aja kuncinya. Jangan keluar Bapak dari sana gitu. Koridornya koridor itu gitu. Jadi nanti baru Bapak ikuti nanti angkanya seperti ini di dinding nih. Ada baca-bacaan, disarankan baca bismillah dengan selawat Nabi. Jadi ada satu niat satu angkat. Bapak punya 2 niat 2 kali angkat, nggak boleh gabung-gabung niat Bapak. Bapak boleh niat sebanyak-banyaknya, tapi one by one. Ya. Di rumah beli mobil itu 2 niat namanya tuh. Angkatnya, gitu. Nah, gitu Pak. Bapak pelajari aja yang belakang ini cara ngangkatnya. Oke. Silakan Bapak pertanyakan lagi atau ada tanya. Ada yang kurang paham tanyakan. Kita mau tanya, mau coba langsung? Coba. Ayo kita coba. Baca dulu. Baca dulu Ya, caranya. kita baca. Oke. Langsung dipangku Pak. Ya niat dulu Pak, niat dulu. Setelah niat baru masuk lagi ke dalam baru diangkat. Bapak coba. Bisa. Pangku Pak Ya, ya. ya. Diputar enggak? Enggak Pak. Langsung aja Pak. Nah, tarik bantuan. Oke, angkat ringan. Segitu maksimal. Terus gitu. Udah selesai. Udah. Oh. Udah turunkan. Coba Bapak nggak pakai niat angkatnya, blank aja. Kosongkan pikiran Bapak, nggak ada niat apa-apa, coba angkat. Cukup tenaga coba. Kalau tadi kan Bapak kan ada keinginan yang kuat, Iya. itu yang dikatakan sugesti Pak. Kalau ini kan Bapak nggak niat apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Ya apa yang Bapak ingin itu nggak ada di situ kan. Ah. Kalau tadi ada keinginan yang kuat kan, Iya. semangat di situ nama semangat Pak. Makanya kalau kita hidup ini kalau semangat kita nggak ada ya nggak bisa. Orang sakit nggak mau semangat sembuhnya nggak ada ya
nggak bakalan sembuh tuh. Semangat tuh ikhtiar kan. Iya. Yang memberikan kesembuhan Allah. Iya. Ikhtiarnya kan berobat Pak. Kalau kita nggak berobat gimana mau sembuh? Iya kan? Nah kayak gitulah Pak, gue pengen kaya Pak. Pengen kaya kan ikhtiarnya kerja, usaha. Nah kalau kita nggak usaha, kaya dari mana? Nggak mungkin dong Tuhan jatuhin duit 1 karung dari langit kan? Itu maksudnya di sini Pak. Biar Bapak paham gitu. Jadi jangan salah gitu kan. Makanya saya harus jelaskan dulu tadi kenapa duduk dulu Pak, saya cerita dulu. Biar Bapak nggak jangan salah. Jadi kan nanti mindsetnya jangan kalau bisa ngangkat takabunnya, mungkin saya aja yang ngangkat terus. Ngapain orang lain kesini kan gitu kan? Nah gitu Pak, itu satu niat loh gitu kan. Coba nih yang lain. Gitu. Gak apa-apa, coba lanjut aja. Fokusin aja Pak. Lanjut aja. Oh ringan lagi kan? Ringan lagi kan? Ya karena motivasi tadi. Itu lebih gampang sama waktu dan mana bare. Iya, walaupun airnya sakit tapi bare kalau itu kan Iya. Tapi yang anu tadi yang enggak ada niat tadi. bisa. Oke. Tena coba. Coba. Maharnya langsung. Nah, bismillah dulu sama Nabi dulu. Niat dulu apa? Pintar. Cewek beda. Nah, tarik belakang. Enggak, bukan ini. Tariknya gini, naikin ke pangkuan, naikin. Ya, terus. Ya, Oke. selesai. Iya. Dah. Kan? Turunkan. Nah, coba turunkan. Berat itu kan perjuanganmu. Untuk sampai EGM itu nggak gampang loh. Harus rajin belajar gitu. Nah, coba tanpa niat sekarang. Blank. Langsung aja angkat. Ya, Iya, Nggak ada niat Nggak ada apa-apa niat, gitu. coba langsung angkat. Kaki. Nggak mau naiknya. Hah? Nggak mau naik. Nggak mau naik dia. Jangan dipaksa deh. Kayak ada yang nahan. Bang, coba bang. Hah? Coba lah, yang baru gitu ya. Besar sangke. Enggak. Mungkin om kayak ada nahan itu kan. Mungkin om dia mau tarik sampai setengah aja ya om. Ya kan om. Kok bisa sekarang langsung kita angkat nggak bisa? Apa? Nggak bisa, kalau nggak ada niat nggak bisa tapi. Ya, bisa. Ada ringan ya. Hah? Ada ringan. Ada sedikit. Hmm. Ya beda-beda orang gitu kan. Orang nggak. Tulisan Allah tuh. Muhammad Oh iya, tulisan Muhammad. Oh iya, ada tulisan. Aku yang sumbi yang balubang lah dari awalnya kan ya? Iya. Balubang ya. Selamat siang sahabat vakansi. Kali ini kita sampai di daerah Puncak Pato yang terletak di Bukit Bule, di Batu Sangkar, tepatnya di daerah Lintaubo. Lokasi Puncak Pato ini merupakan lokasi tempat terjadinya kesepakatan antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau dahulunya. Disinilah disepakati kesepakatan adat Basani Syarak Basani Kitabullah. Nanti kita lihat di mana lokasi kesepakatan itu. Itu Batu Sangkar. Peraturan objek wisata Puncak Pato dibuka jam 8 sampai jam 18. Wajib membeli tiket. Tiket satu orang 7.000. Oke.
Nah, disinilah tempat lokasi kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama. Ini lokasi. Nah, lokasi ini disebut juga dengan nama Puncak Marapalam.